Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan terkait dengan P3K kepada Bapak Ibu semua. Ataupun honorer yang mendaftar, apakah bisa nih mendaftar P3K dan CPNS? Nah, di sini langsung dijelaskan oleh Bapak Suarmen ketika podcast bersama BKN. Jadi, kalau tidak salah BKN Makassar. Kita lihat saja nanti, Bapak Ibu semua bisa lihat cuplikannya, saya akan tampilkan videonya setelah video ini. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Situ Bondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Bondowoso hadir mas, Papua hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @stirdi Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di kolom deskripsi. Langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Salah satu informasi dari Bapak Suarmen, dia adalah Deputi Sin KBKN Pusat tentunya. Nah, apa sih yang dijelaskan? Jadi, apakah para P3K atau para honor atau mungkin pelamar yang mendaftar P3K, apakah juga bisa mendaftar CPNS? Nah, jawabannya Bapak Ibu semua bisa lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Namun sebelum kita ke cuplikan, nah absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja ya Bapak Ibu semua berasal, dan komentari Bapak Ibu semua video ini. Terima kasih, kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Oke Bapak, ini pertanyaan kedua yang lagi viral juga di kalangan netizen. Karena sudah dimulai sekolah kedinasan ya, lalu P3K menyusul, pendetelan dan CASN atau CPNS. Ini pertanyaan yang paling sering juga di netizen ini. Apakah kalau kita udah daftar P3K, katakan yang bersangkutan ini tidak lolos ya Pak, boleh juga mendaftar CPNS lagi atau P3K, ataupun sebaliknya? Bagaimana dengan yang mendaftar sekolah kedinasan juga? Apa masih boleh nih daftar lagi di P3K atau CSN CPNS itu, seleksi CPNS? Iya, secara regulasi kan sebetulnya sistem seleksi kita itu hanya mengizinkan satu formasi bisa dilakukan atau satu jabatan yang bisa dilamar. Satu saja. Ya, apakah dia ingin melamar di CPNS atau dia ingin melamar di P3K ataupun dia ingin melamar di sekolah kedinasan. Tetapi dari sekolah kedinasan dengan CPNS dan P3K tipikalnya kan berbeda untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dia artinya target grupnya itu adalah mereka-mereka yang lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Nah, tapi untuk CPNS itu rencananya nanti akan dibuka untuk umum. Jadi CPNS itu akan dibuka untuk umum, artinya kalau memang ada formasi untuk misalnya SMA, lulusan SMA atau SMK, apakah kemudian mereka bisa mendaftar untuk CPNS? Ya mestinya sih bisa saja, tetapi itu nanti yang akan kita tetapkan di dalam regulasinya. Nah, regulasinya sekarang sedang berprogres di Kementerian PAN-RB. Kemarin sore saya mendapat laporan dari teman-teman sudah selesai harmonisasinya di Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menterinya sudah dinaikkan ke Setnek untuk mendapatkan approval akhir. Mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga sudah bisa dikeluarkan regulasinya. Nah, kalau regulasinya nanti sudah terbit, baru kita akan bisa melihat apakah orang yang sudah mendaftar di CPNS bisa mendaftar lagi untuk P3K atau sebaliknya. Atau yang dari sekolah kedinasan apakah boleh mendaftar untuk CPNS atau sebaliknya. Itu biasanya diatur dalam regulasi. Nah, karena saya progresnya masih berlangsung, ini kita masih menunggu posisi itu. Yang
Dari CPNS ke P3K, tadi saya sampaikan CPNS itu kan siapapun boleh karena formasinya untuk umum. Tapi P3K ada kemungkinan itu karena di dalam Undang-Undang 20 2023 kita kan dimandatkan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini yang harus selesai paling lambat di akhir Desember 2024 ini. Jadi kemungkinan besar untuk P3K proses penerimaannya atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup. Tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database BKN itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain, misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya Dapodik, atau tenaga kesehatan itu juga ada di dalam database-nya ESI SDMK. Apakah mereka kemudian boleh mendaftar juga? Nah, ini yang tergantung kembali pada kebijakannya nanti yang sekarang sedang ada di Sekretariat Kabinet. Saya pada prinsipnya tentu semakin banyak peserta yang bisa mendaftar, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi juga ada tugas yang kemudian diberikan kepada pemerintah sebagaimana dalam mandat undang-undang bahwa kita harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lambat di bulan Desember 2024 ini.